Saya ngajar dari tahun 75-an. Ya. Wow. Dan tidak pernah dibayar. Masa? Ya. Kita boleh kaya raya tapi kita tidak bisa berbuat baik dengan orang lain. Percuma aja hidup kita. Iya. Hidup kita ini buat orang lain loh. Hidup kita bukan buat kita, hidup kita buat orang lain. Yes. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, insya Allah orang lain juga bisa membahagiakan yang lain. Kita juga akan dibahagiakan oleh orang lain. Iya. Ini ngapain? Ini pakai kamera segala, ada apa sih? Maaf nih Bang Boneng, sebelumnya kita dari tim Kipas-Kipas mau jemput Bang Boneng buat ketemu sama Kamelani Ricardo. Katanya kan Bang Boneng mau ngajarin kita acting. Iya. Maaf ya, gue lupa. Iya. Lagian ngapain sih Bang? Diem aja sendirian dah. Lah ini kan biasa, kerjaan tiap hari. Biasa katanya ngapain ya, pendalaman karakter gitu. Oh alah, yaudah. Ya, Sekarang nih ya, abang siap-siap dah. Udah ditungguin nih sama Kamelani. Oke, bentar ya, gue salin dulu ya. Kamel. Bang Diding Boneng udah sampai tuh Kak, di depan dia. Udah di luar? Udah. Oh, yaudah yuk. Oke. Samperin, let's go. Sekarang gue setrap lo ya. Gue nanya malah didiemin. Bang! Ya. Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam. Boneng. Selamat Waalaikumsalam. datang di kantor Iya. Kipas-Kipas. Oh iya. Ngapain di sini? Lu juga ngapain lu kayak bocil? Udah nggak usah. Ini artis lu. Nggak, tadi gue nanya nih. Kagak dijawab lah, plong dijawab kagak. Bukan nanya. Kebanyakan dengerin musik Bang pakai earphone. Udah Bang ke dalam deh. Yuk, let's go. Ayo Bang. Yuk, masuk. Ya. Ya Bang. Membuka pintu rezeki, MPR. Kalau di bulan Ramadan kita punya KPR, ketuk pintu Ramadan. Sekarang ini di bulan yang tentunya sudah tidak Ramadan, kita tetap ingin memberikan berkat rezeki. Terutama untuk teman-teman, saudara-saudara kita public figure, olahragawan, atau siapapun juga yang sedang membutuhkan secara ekonomi. Dan kali ini udah ada idola saya dari zaman saya SMP, nonton beliau di Dono Kasino Indro, Bang Diding Boneng. Apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat. akhirnya kita sempet janjian ya. Bener. Ketemu di Trans TV bener ya Bang? Iya ya, berapa bulan Berapa bulan yang lalu. Tapi, Tahun lalu ya? Tahun lalu Iya, bener. Nyariin nomor ente susah banget. Buset dah. Nyampe nelpon Trans TV. Nyariin akhirnya gak tahu gimana dapet juga. Ya emang udah rezeki Abang dah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, kemarin nih katanya teman-teman dari Kipas-Kipas sempat mampir ke rumah. Iya benar. Ya, sempat lihat kondisinya Abang, terus udah gitu kegiatannya Abang sekarang. Sambil cerita deh Bang, ini kan Abang kalau dulu aktor, ya kan, lawak lah apa segala macam. Sekarang ngapain aja hari-hari Bang? Oh, hari-hari saya yang pasti saya latihan. Latihan, ya. Ngajar teater di beberapa grup. Terutama di daerah Jakarta Timur. Oke. Abang tinggalnya di mana? Kalau tinggal saya, sebenarnya saya masih di Jakarta, Oke. di Matraman. Di Matraman. Ya cuma karena saya sekarang ini dari beberapa tahun yang lalu sih, saya ngajar di Bekasi, di Tambun. Oke. Nah tapi karena saya ada problem bolak-balik pulang pergi ngajar, kadang saya kehabisan kendaraan. Astaga. Karena latihannya itu sore sampai malam. Oke. Kadang selesai latihan sudah nggak ada lagi kereta yang ke Jakarta Oke. dari daerah Tambun Bekasi. Nah makanya saya carilah tempat istirahat yang kontrak atau kos atau apa gitu. Oke. Di Tambun. Di Tambun. Nah jadi sekarang saya lebih banyak di Tambun. Lebih banyak di Tambun. Nah rumah yang di Matraman gimana? Ada adik-adik saya di sana. Oh, jadi Abang sekarang tinggal di Tambun di kontrakan sendirian?
Sendirian. Sendirian? Sendirian. Bener nih gak ada cewek? Beneran. Cewek banyak tetangga. Oh, tetangga. Iya, masing-masing punya rumah. Masing-masing, tapi bener-bener kalau hidup mah sendirian ya. Bang, izin nanya nih, abang kan lelaki, usia berapa sekarang bang? Usia saya alhamdulillah masih muda sih, 74. 74, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah katanya ya bang. Amin. Banyak orang yang gak nyampe lu bang. Abang ibaratnya 74 tapi beliau ini ya masih bermanfaat hidupnya. Ngajar loh, ngajar. Amin, amin. Ngajar acting berarti ya bang? Acting, pengetahuan teater, apa itu teater dan segala macam. Yang menyangkut teater. Yang menyangkut teater, karena itu adalah memang bidangnya abang. Bang, aku mau tanya, kenapa masih ngajar? Apakah karena duitnya? Atau kadang-kadang kita ngelihat orang makin tua, seperti ayah saya aja deh. Begitu gak kerja, itu otak kayaknya jadi pikun. Jadi banyak penyakit masuk gitu. Apakah ini salah satu supaya abang tuh ibaratnya mengisi hidup supaya tetap masih ada artinya? Atau memang cuma sekedar mengejar cari uangnya? Maaf ya, saya ngajar dari tahun 75-an. Ya. Wow. Dan tidak pernah dibayar. Masa? Ya. Jadi buat saya teater itu bagian sudah dari hidup saya. Saya kalau nggak berteater atau nggak ngajar atau nggak latihan saya sakit. Bener. Nah, jadi untuk kesehatan tadi, saya memelihara kesehatan saya selain saya atur makanan dan segala macam, tidur juga saya harus terus berteater. Insya Allah sampai nanti saya akan berteater terus. Sampai kapan Tuhan panggil untuk take off ya ibaratnya ya. Selama masih bisa badan akan terus berteater. Insya Allah, amin. Bang, ini beneran nggak dibayar. Anak muda aja kadang-kadang ngonten aja kolaps nih bang, kayak konten begini. Nggak dibayar aja males. Ini kenapa bang? Iya, saya kayaknya jarang bohong deh. Apalagi berbohong sama teman-teman kesenian. Enggak. Jujur, saya nggak pernah dibayar dari tahun 70-an saya ngajar. Sampai hari ini. Kenapa? Ya apa ya, saya anggap itu ibadah saya. Wow. Jadi ya saya cari duit dengan cara lain lah. Dengan syuting misalnya. Kalau syuting saya harus dibayar dan saya nggak mau ditawar. Wow, keren. Kalau syuting. Iya, kalau syuting gua harus dibayar. Harus dibayar dan sekian. Kalau nggak mau nggak jadi, batal. Bodoh amat deh. Ya silakan cari yang lain. Tapi kalau ngajar sukarela. Kalau ngajar saya ikhlas, siapa mau pakai saya silakan. Bayaran saya mahal sebenarnya kalau ngajar. Saya nggak mau dibayar duit. Wow. Bayar saya sama disiplin dan tanggung jawab. Cuma itu. Wow. Bang, mohon maaf nih. Kan kita nyamperin ke rumah abang. Ini kontrakan aja ibaratnya dibilang dari kesan mewah aja jauh ya bang. Jujur ya, ini abang mohon maaf ya bang, jangan tersinggung. Kan kalau orang ngelihatnya abang punya keahlian mengajar. Tapi justru abang tuh ibaratnya nggak mau dibayar. Padahal abang juga izin banget. Secara ekonomi juga ibaratnya membutuhkan saat ini gitu. Ya betul. Ya saya cari uang, tapi tidak dari teater. Ya misalnya tadi saya syuting. Iya. Saya ngasih workshop teater. Iya. Terus saya juga sering diperbantukan untuk menjuri. Menjuri, iya. Dan itu semua dibayar. Oke. Nah dari sana saya dapat uang. Dan uang-uang itu sebahagian selain untuk hidup saya manfaatkan untuk teater. Wow, jadi intinya kalau ngajar semua tuh dari hati, nggak usah dibayar ya bang? Iya, karena apa ya, buat saya teater ini banyak menuntut sesuatu, tapi tidak memberikan apa-apa. Maksudnya? Maksudnya gini, teater menuntut kita disiplin, menuntut kita tanggung jawab, menuntut kita harus ada ini, pakai itu. Tapi teater tidak pernah menjanjikan kita untuk nanti lu akan jadi kaya raya, nggak pernah. Nggak pernah itu. Padahal disiplinnya harus nomor satu ya? Disiplinnya nomor satu. Dan apapun dituntut, waktu, uang, apa segala macam dituntut untuk berteater. Tapi teater itu tidak pernah menjanjikan apa-apa untuk kita. Bahkan tidak menjamin bahwa kalau kita serius apa segala macam pasti akan kaya raya, enggak juga? Enggak juga, karena orang berteater tidak harus jadi aktor. Mungkin bisa jadi pengusaha, mungkin bisa jadi guru ngaji,
mungkin bisa jadi apa. Tapi disiplin dia itu teater. Oke. Bang, orang kan nyebutnya Bang Boneng. Ini kan dulu kan abang itu mulai di tahun berapa? 80-an udah main belum sih bang film? 80, saya awal film saya tahun 80 persis. 80 persis. Film apa bang? Tiga Darah Mencari Cinta. Buset. Film drama itu. Film drama tuh. Zamannya ya Roy masih Iya. masih mahasiswaan. Iya. Itu abang udah main film pertama. Jadi yang namanya Diding Boneng ini tuh sebetulnya awalnya kok bisa jadi pemain film? Itu awalnya apa bang? Diding Boneng itu sebenarnya bukan nama saya. Boneng itu nama dari salah satu peran yang diberikan pada saya di sinetron pertama yang dibuat sama Indonesia. Nama perannya adalah Boneng? Boneng. Oh, jadi nama aslinya siapa bang? Oh, nama asli saya keren. Siapa sih? Zainal Abidin. Wah, nggak pakai domba? Enggak, domba itu teman saya. Ada kan aktor Teman juga. saya. Zainal Abidin. Ya. Tapi dapat peran Boneng jadi akhirnya namanya Boneng sampai sekarang. Ya. Oh. Tidak mau saya, mau teman-teman. Oh, teman-teman. Misalnya orang Ya, film ya. apa, pakein boneng ya silakan, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kok bisa nyemplung? Apakah dari teater juga atau bagaimana? Atau misalnya abang kayak zaman sekarang deh lewat orang lagi syuting, wah lucu nih kayaknya nih cocok nih karakternya. Mohon maaf kan dulu abang kan giginya agak maju ya bang, Ya. itu jadi karakter. Eli Sugigi belum ada cuy ya kan, Bang Bokir dulu. Ya. Haji Bokir udah meninggal ya? Bokir ya, iya Bokir tradisional. juga ada kan gitu. Ya berarti dengan karakter giginya agak maju, mohon maaf ya. Itu kan menjadi ciri khas akhirnya gitu ya. Tapi dulu orang tuh begitu ingat bahwa wah Boneng, ada orang maju dikit giginya Boneng. Betul-betul menjadi ciri khas banget gitu bang. Itu akhirnya abang bisa terjun dalam dunia acting tuh gimana bang? Saya di film itu baru dari tahun 80 tadi ya. Oke. Tapi sebelum saya di film, saya sudah berteater. Oh. Jadi saya ke film itu karena saya berteater. Mungkin dari beberapa prestasi yang saya raih dari teater tadi, banyak teman-teman film mungkin dengar atau tahu. Akhirnya saya dipanggil, dilibatkan ke film. Oh. Saya nggak pernah bercita-cita mau jadi pemain film, nggak pernah terpikir dari dulu. Emang pengen jadi apa waktu kecilnya? Gimana? Pengen jadi apa cita-citanya waktu kecil? Saya pingin berteater. Oh pengennya teater, bukan pemain film yang ada di layar bioskop, enggak? Enggak. Oh. Saya pinginnya berteater. Wow, oke. Terus mulai itu kan bang, macem-macem tuh film-filmnya kan. Itu puncak karir tuh di tahun berapa bang? Kayaknya tahun 90-an deh, di zaman apa ya? Zaman warkop lah. Warkop ya? Ya, zaman warkop itu teman-teman di warkop. Karena saya masuk warkop kurang lebih tahun 90 awal lah. Jadi 10 tahun saya sudah di film, baru saya di warkop, dipanggil di warkop gitu. Kok bisa dipanggil di warkop tuh bang? Karena kan warkop tuh dulu lagi top-topnya gitu loh. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa warkop manggil saya. Rezeki karena saya juga, ya maaf aja bukan sombong ya. Saya nggak pernah ikut casting. Dari dulu nggak pernah ikut casting? Nggak pernah, saya selalu dipanggil masuk, panggil main gitu aja. Wow. Jadi saya nggak datang ke warkop gitu, Ya, casting. saya ikut dong casting, nggak. Bukan cuma di warkop, di mana-mana pun. Dari awal saya main film saya nggak casting, tiba-tiba telepon. Enggak, dulu mah nggak zaman telepon ya waktu ya, itu. Bang, apa sih zaman pager. Pager, iya benar. Jadi tululit gitu loh. Saya iya. Benar pager di sini nih. Iya. Perusahaan ini gitu. Nah, terus saya cari telepon umum. Telepon umum. Pakai koin. Gitu. Jadi ya melalui itu awalnya saya di film. Terus tuh ya DKI, soalnya aku masih suka nonton tuh, ngeliat tuh film di Kasino Indo kan di Netflix suka diulang. Banyak banget tuh abang jadi inilah, jadi ono lah, jadi pasien rumah sakit jiwa lah tiba-tiba yang cabut. Jadi inilah. Bang, maaf ya izin bang lagi. Apakah akhirnya abang tuh semakin ngetop dan terkenal salah satunya gara-gara gigi yang maju? Barangkali ya, saya juga nggak tahu. Tetapi ya seperti tadi kita ngobrol awal, kan banyak orang yang seperti itu. Betul, seperti Tawa, benar. seperti saya. Iya. Tapi kok nggak eksis di film. Iya. Nah jadi mungkin selain fisik saya yang seperti itu, mungkin ya pengalaman saya di teater juga. Karena sebelumnya 10 tahun sebelumnya saya sudah berteater. Jadi udah ibaratnya satu kombinasi lah ya gitu. Mungkin. Waktu udah ngetop tahun-tahun 90,
Pernah kepikiran pengen dibehel nggak dulu giginya? Enggak. Enggak. Karena kan kayak misalnya Abang tau Eli Sugigi gak sih? Tahu kan Eli Sugigi? Tahu. Tahu kan sekarang ibaratnya regenerasi lah yang punya ciri khas juga. Kan Eli sekarang udah dirapiin giginya juga. Iya, dulu banyak. Dulu pasti kan tahun 90-an udah mulai lah. Bang Boneng pakai ini aja behel apa? Nggak mau dipapain? Enggak. Saya apa yang ada di badan saya sejak kecil, yaitu yang saya, artinya itulah modal saya di teater atau di film. Nggak pernah saya mau rubah-rubah. Biar lebih ganteng gitu. Ya saya tahu banyak teman merubah iya. giginya kayak apa. Tapi kalau saya enggak. Kenapa Bang? Hah? Kenapa? Lah artinya gini loh. Misalnya, maaf ya. Iya. Orang film mau pakai saya karena gigi saya atau karena saya? Oh. Kalau mau pakai karena gigi saya, pakai aja yang lain. Oh, karena ada juga yang lain gigi Banyak. juga. Iya, yang lebih ekstrim mungkin banyak. Iya. Aduh, korak-korak kali ekstrim ya. Tapi bukan cuma masalah gigi, tapi ada sesuatu yang Nah, lain. itu dia. Iya. Ya, jadi kalau mau pakai saya karena modal acting saya atau kualitas acting saya ya silakan. Tapi kalau cuma mau pakai gigi saya, pakai yang lain aja. Oke. Waktu kecil, waktu remaja, sebelum akhirnya jadi aktor ngetop, pernah ngerasa nggak pede nggak atau sedih terlahirkan mungkin dengan giginya Oh maju? enggak, saya paling pede. Saya kawin 2 kali loh. Waduh. Saya nikah 2 kali. Kalau saya nggak pede, jangan-jangan sampai hari ini saya belum nikah. Beneran? Iya, 2 kali? 2 kali nikah. Wow. Jadi istri 2 nih sekarang? Enggak, sekarang 1 pun nggak ada. Ya. Sekarang 1 pun nggak ada. Yang 1 meninggal. Oh, oke. Yang 1 ya pisah. Oke, ini flashback ya. Karena kan ada orang kadang-kadang yang terlahir dengan mungkin fisik yang aku nggak pengen kayak gini, terus jadi nggak pede gitu loh Bang, nggak pede, terus ngerasa kayaknya kesel atau ngambek mungkin sama yang menciptakan. Kenapa sih gue terlahir begini? Gue pengen kayak orang lain. Apalagi sekarang kan ada namanya sosial media Bang. Orang banding-bandingin diri kita sama orang lain. Kenapa dari kecil, dari remaja, Abang selalu pede? Apa ya? Ya saya merasa apa yang diberikan Allah pada saya itu udah cukup buat modal saya. Jadi kalau memang harus saya rubah-rubah, artinya saya mau melebihi dia dong. Okay. Nggak perlu buat saya. Syukur-syukur dia kan apa? Dia maha pemurah. Iya. Jadi mau kayak apa saja kita, dia tetap sayang kita. Dia tetap perhatikan kita. Dia tetap kasih rezeki sama kita. Ya. Jadi biar kata dulu satu layar sama Roy Martin tuh lagi banyak yang top-topnya keren-keren, ya kan. iya. Nggak pernah ngerasa wah gue nggak pede nih Roy Martin apa. Nggak pernah. Keren. Ini nih yang harus dicontoh nih guys ya. Jadi pede dengan apa yang Allah berikan sama diri kita. Iya. Justru kelemahan itu atau kekurangan itu jadikan itu kelebihan. Kelebihan. Jangan malah minder atau apa. Jangan jadi minder. Nggak perlulah. Oke. Bang, tadi cerita nikah 2 kali. Tapi sekarang kenyataannya abang di usia 74 ya. Hidup sendirian di kontrakan kan bang gitu. Istri pertama meninggal dunia. Ada anak nggak bang dari istri pertama bang? Ada anak 4. 4 orang anak. Dari yang pertama. Dari yang pertama. Tapi meninggal 1. Jadi sekarang tinggal 3. Tinggal 3. Dari yang kedua saya dapat 1. Dapat 1. Jadi 4 lagi. Jadi 4 lagi anaknya. Istri yang kedua, mohon maaf, kenapa nggak bareng sama abang nemenin gitu di masa tuanya abang? Kayaknya memang apa ya, masalah ekonomi lah kalau bicara istri yang kedua kenapa saya harus pisah. Karena dia nggak bisa ngikuti seniman. Ternyata dia nggak bisa hidup sama seniman. Yang dapat duitnya tuh nggak tahu kapan dan berapa banyak, kan nggak pernah kita tahu. Iya. Saya kan menjalani hidup secara kesenimanan, tidak secara orang bisnis, apa pedagang, apa enggak. Saya pure seniman. Luar biasa. Jadi rezekinya bener-bener ibaratnya ya Allah yang ngatur ya. Ya udah nggak bisa tahu. dia. Kalau bisnismen kan tahu ada hitung-hitungan. Ini bener-bener. Enggak, saya nggak pernah ngitung-ngitung. Bahkan apa yang saya dapat, saya berikan untuk teater. Iya. Jadi nggak saya serakain atau enggak. Saya cukup makan, ketemu sehari sepiring, tidur saya cukup 5-6 jam. Udah bahagia saya. Wow. Ketemu teman-teman latihan seneng banget. Udah seneng ya. Kesepian nggak bang? Enggak. Kan soalnya
Abang kan ibaratnya laki-laki, katanya kalau perempuan hidup sendirian masa tua bisa ngurus diri sendiri. Kalau laki-laki tuh katanya butuh ada perempuan yang ibaratnya ya makan obat, vitaminnya, masakinnya. Ini kan kayak bujang jatuhnya. Ya mungkin gini ya, maaf ya. Iya. Mungkin karena berpikirnya seperti itu. Salah tuh. Salah. Kalau Harusnya saya gimana? berpikirnya apa yang ada hari ini di depan kita, ya itulah rezeki kita, itu milik kita. Harus kita olah untuk membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Jadi nggak perlu harus ada perempuan di rumah. Ya karena berpikirnya orang itu seperti itu mungkin. Kalau saya pikir enggak. Saya bisa makan di luar. Simple ya orangnya ya. Iya. Jadi buat saya istri itu kan bukan pembantu. Ya, Dia harus kita bahagiakan juga. betul. Kalau berharap, wah gue perlu makan jadi harus ada istri, gue perlu nyetrika baju harus ada istri, Ya, gue perlu apa, lah emangnya istri itu pembantu? bagus. Pendamping ya bang. Dia kan pendamping, Iya. teman diskusi mungkin. Nah mungkin kalau taruh deh, kalau yang lain kan abang mandiri kayaknya modelnya. Masak bisa di luar, makan bisa di luar, masak sendirian, telur sama nasi deh, baju. Ya udah nyetrika gampang dah. Tapi kan kadang-kadang orang di masa tua tuh bukan hanya, mohon maaf ya, laki-laki tidak hanya butuh teman tidur, masalah seks aja. Tapi teman untuk menua bersama, ngobrol. Itu kan yang dibutuhkan manusia kadang-kadang bang. Abang gimana? Saya datang ke teater. Saya ngobrol sama murid-murid saya. Darahnya teater. Lah ya saya ngobrol sama murid saya diskusi. Atau saya nonton pertunjukan. Habis nonton kita ajak ngobrol lagi yang sama-sama nonton. Jadi saya apa ya, tidak, maaf ya kalau saya bilang, saya agak beda lah cara berpikir saya dengan beberapa teman-teman laki-laki yang sangat konvensional banget saya pikir mereka. Iya. Jadi tidak pernah Abang Boneng di usia 74 hidup sendiri di kontrakan tidak pernah merasa kesepian? Enggak. Saya jenuh nih nonton TV, saya keluar. Saya datang ke tempat latihan. Di Bekasi itu ada, di Tambun ya, ada yang namanya Gedung Juang. Gedung Juang. Gedung Juang tuh hampir setiap malam ada acara. Oh, ngumpul tuh. Musik terutama. Kadang silat, kadang apa, kadang tari. Wow. Saya datang ke sana, saya nonton. Habis nonton saya ajak ngobrol itu penarinya atau pemusiknya. Pacar ada bang? Lah, siapa yang mau pacarin saya? Belum tentu namanya lelaki mah. Beda kalau lelaki kasusnya. Ya tapi sampai hari ini. Kan gak turun mesin nanti bang. Sampai hari ini saya nggak berpikir itu sayanya. Terus mungkin juga orang banyak salah duga kan. Maksudnya? Dipikir saya pasti punya bini. Iya. Pasti apa itu. Iya, iya. Urusan perempuan pasti dia mah gampang. Iya, menurut orang-orang itu. Iya, iya. Mungkin seperti itu. Dan itu saya diemin. Nggak saya lurusin. Biarin aja. Itu hak dia. Yang jelas saya, ya tadi, saya nggak pernah merasa sepi dalam pengertian apa ya, gelisah gitu, enggak. Bete sedikit saya keluar. Atau saya pulang ke Matraman. Ke Matraman. Saya ngobrol sama adik-adik saya, sama cucu-cucu saya. Udah senang. Oke. Capek, balik lagi. Balik lagi. Tapi enak-enak bang, hidup sendirian. Di usia 74 tahun. Enak? Enak, buat saya enak. Insya Allah daripada saya saya punya teman hidup misalnya terus masalah dulu tiap hari. Ngapain kita? Iya. Tiap hari masalah, tiap bulan masalah. Lah kita nyari istri kan bukan untuk itu. Udah enak dirian dia. Dan ada orang lagi enak cuma di 3 bulan awal ya. Nah, habis itu berantem ngambek-ngambekan kasih punggung. Saya kan maaf ya, saya sering di film. Ya. Saya di teater. Teman perempuan itu banyak. Banyak. Iya, makanya saya bilang tadi pasti abang mah ada aja yang centil-centil pasti ada aja. Jadi kalau saya punya teman hidup misalnya pacar atau istri atau apa, ntar masalah tuh. Iya, ribut ya. Kita ngobrol dikit sama perempuan, pulang nggak ditegur, pulang apa, gitu-gitu. Tapi semenjak cerai yang kedua sempet ada pacaran bang? Ada cewek gitu? Bukan pacaran sih sebenarnya, jadi apa ya? Mungkin dekat tapi dalam pengertian bukan pacaran. Kalau pacaran kan kita ada cemburu, ada tanggung jawab. Oh, cewek gue ulang tahun nih. Beli ini apa? Iya. Nah itu nggak ada sama saya. Ngobrol. Temen dekat, lu perlu apa? Mau makan? Ayo makan. Tuh saya gitu. Oh. Perlu apa?
mau minta anterin sendiri, ayo gua anterin. Kan selesai begitu saya. Iya. Tapi memang abang tidak ada keinginan lagi untuk menikah lagi? Enggak, capek. Enggak ya? Capek. Kalau itu mau saya. Enggak, emang menikah tuh berat ya bang ya? Makanya dibilang menikah tuh ibadah ya. Berat ya bang? Iya buat saya itu cerita dia. dong nih, kasih kita masukan nih. Oh yang belum nikah dengerin dulu. Tapi jangan jadi nggak mau nikah gara-gara parno ya bang. Kan orang cerita hidupnya beda-beda. Rasain dulu nikah kayak apa. Rasain dulu. Iya, tapi kenapa menurut abang memang pernikahan tuh berat? Berat dong. Sebelum dia nikah si perempuan ini, kan dia segala sesuatunya dibahagiakan oleh orang tuanya. Iya kok. Oleh si bapak, oleh si ibu dia dan segala macam mungkin kakak-kakaknya kalau dia punya. Ketika sudah jadi istri kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua loh. Iya. Berubah sedikit masalah ntar. Iya. Karena dia biasa begini, biasa begitu di keluarganya dulu. Tiba-tiba sama kita beda. Belum lagi tuntutan dia sebagai istri. Iya. Yang merasa gue punya hak kok. Iya. Nah ini yang saya saya nggak siap untuk menghadapi gitu-gitu, saya hindari. Jadi daripada ya gesekan, bentrok jadi nggak enak, udah mendingan saat tuanya hidup sendiri aja, menikmati dengan teater ya. Saya nikah udah. Iya. Bagaimana berumah tangga udah punya anak udah. Iya. Apalagi gitu. Nah ini pasti pertanyaan orang. Masa bapaknya, ada pasti orang yang berpikir ya, ini abang boleh lurusin. Masa bapaknya yang dulu artis ngetop, nih abang karena Bang Boneng ini bukan artis yang ibaratnya skuter, selebritis kurang terkenal. Atau yang selebritis yang cuma setengah-setengah. Abang tuh kan bener-bener ngetop lah, orang tahu deh Boneng, 80-90-an. Tapi kenapa nggak ada anak yang, dedeh, ayah panggil apa? Ayah apa papa? Papa ikut sama kita deh. Kenapa justru misalnya anak-anak dibiarin papa sendirian gitu? Pasti ada pertanyaan begitu. Dan itu sering ditanyakan orang. Ya. Saya nggak mau. Justru abang nggak mau? Saya nggak mau. Kalau anak saya punya istri, dia udah ada istrinya. Dia harus membahagiakan, menghidupkan, menemani istrinya. Apalagi dia punya anak. Saya nggak mau ganggu rumah tangganya cuma karena saya. Ada saya di situ, misal. Nggak mau. Bahagiakan kamu. Kalau kamu kangen, silakan kamu datang ke papa. Jadi ini menampik kalau ada orang atau netizen yang bilang ini kesian banget sih papanya ibaratnya masa tua dibiarin sendirian. Enggak ya? Anak-anak tidak membiarkan. Saya tidak membiarkan saya, tapi sayanya nolak. Enggak, udah kamu rukun aja sama anak istrimu. Kalau nanti papa ada waktu, papa main ke rumahmu. Atau kamu mau main ke rumah silakan. Wow, jadi pilihannya beliau guys. Waktu kemarin lebaran sendirian apa sama keluarga? Lebaran? Kemarin malam takbir saya di Tambun. Sendirian? Sendirian. Ya rame-rame lah sama tetangga pada main petasan apa pukul beduk. Nah terus pagi-pagi subuh saya pulang ke Matraman. Menemui adik, anak saya, cucu saya. Seharian saya di sana, sore saya balik lagi ke Tambun. Kenapa nggak nginep bang? Hah? Enggak lah. Biasa. Dengan adanya saya, dia kan berpikiran lain. Ada papa lo. Lu udah masak belum? Tuh. Itu lu udah beres belum? Udah lu rapiin belum? Ini ada papa lu. Nah, saya nggak mau tuh ada hal-hal yang begitu. Biarin aja. Wow. Jadi sekarang kalau sakit makan obat nggak cek ke dokter sendirian tuh? Sendirian. Paling beberapa teman teater saya panggil. Antar gue dong ke rumah sakit. Udah. Oke. Atau anak saya telepon. Iya. Ke papa lo, papa sakit nih. Anak mah ready ya. Semua anak siap ya. Kalau papa sakit, kurang fit, kurang sehat, anak-anak semua siap ya? Ya artinya kalau si kakak sibuk, si adiknya, itu aja. Iya. Bang, banyak pertanyaan, ini setelah banyak tayangan juga, kondisi kontrakan, apa segala macam. Orang berpikir, apa yang terjadi dalam perjalanan karirnya Bang Boneng? Karena Bang Boneng ini kan pasti ibaratnya secara rezeki berkelimpahan dulu. Banyak sekali, kaya lah, udah nggak usah didebat itu. Karena filmnya DKI aja kan dulu berapa film tuh abang kan itu. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan kehidupan sampai akhirnya sekarang hidup di kontrakan? Kalau boleh sharing. Enggak, sebenarnya saya dari dahulu saya biasa-biasa aja. Kalau ada orang melihat atau menduga pasti Bang Boneng tuh kaya raya atau begini. Sebenarnya itu dugaan mereka dan saya ya alhamdulillah silakan walaupun sebatas dugaan. Padahal saya dari awal berkesenian atau kenal hidup ini saya sederhana saja. Dan apa yang saya dapat misalnya dari film dari mana bukan nggak dapat uang, bukan nggak dapat rezeki, gitu.
Tapi itu semua saya limpahkan lagi untuk teater. Saya harus membangun grup saya, teater saya. Saya harus membahagiakan juga pemain-pemain saya, murid-murid saya. Jadi uang banyak untuk bantu-bantu juga teman-teman sama pemain teater? Saya kalau dapat duit, saya panggil teman-teman teater. Mau makan apa lu? Ayo, gue dapat duit nih. Bini nggak apa-apa tuh gitu? Hah? Istri nggak apa-apa? Kan nggak ada istri. Oh, dulu. Oh kalau dulu lain. Ngomel nggak? Enggak, dulu nih buat lu, nih buat gua. Nah yang buat gua jangan ganggu ya. Oh. Dan yang buat lu nggak akan gua ganggu walaupun cuma Rp1. Oh. Kayak gitu. Oke. Asuransi punya bang? Enggak. Kalau zaman dulu tuh kayaknya kurang ini ya bang ya asuransi ya. Oke. Tabungan ada? Tabungan ya ada, ya misalnya gini, saya dapat honor dari mana gitu. Ya udah saya tabungin. Oke. Setelah saya sisa yang pengeluaran itu. Kebutuhan saya nanti saya ambilin dari situ. Kalau belum ada yang masuk lagi nggak apa-apa sampai habis itu tabungan. Karena belum ada yang masuk lagi misalnya, iya nggak apa-apa. Wow. Nggak apa-apa saya. Nah artis tuh kan masalahnya gitu ya bang. Artis tuh kan ibaratnya pekerjaan yang sebetulnya sangat rawan dengan rasa stres. Karena tidak ada kepastian. Sangat fluktuatif, up and down, naik turun banget gitu. Roller coaster ibaratnya. Satu titik itu bisa kaya raya. Ini makanya jangan patokannya semua artis kayak Raffi Ahmad ya. Karena kan kadang-kadang tidak semua artis itu sultan. Bener gak bang? Ada satu titik ya, kerjaan lagi banyak banget. Tapi ntar bisa tiba-tiba betul-betul gak ada job, gak ada callingan. Itu terjadi sama abang juga? Sering. Tapi apa ya? Buat saya, kalau artis begitu ya silakan. Saya bukan artis kok. Seniman? Saya pelaku teater, saya pekerja teater. Saya seniman. Kalau artis mungkin perlu dengan konsep rumah yang kayak gini, konsep makan yang kayak gini, harus ada istilahnya pengawal kalau jalan, harus ada kendaraan, harus apa gitu. Nah itu mungkin artis ya. Saya tidak merasa artis. Saya bukan orang film, saya orang teater. Orang teater. Di film saya cuma nyari duit sekedar saya buat makan lah. Wah, jadi pernah mengalami masa kering juga nggak ada callingan job juga pernah bang? Pernah mbak, bertahun-tahun pernah, 2 tahun, berapa tahun nggak ada syuting. Saya tenang aja. Artinya saya olah aja apa yang ada, gitu loh. Mau sedikit, mau banyak, mau kecil nggak apa-apa. Tapi kan kalau buat abang bisa gitu tuh, apa yang ada aja diolah deh gitu. Karena abang kayaknya orangnya simple ya, nggak macem-macem. Anak-anak 4 orang bagaimana? Ya, sekolahnya gitu. Alhamdulillah mereka selesai sekolahnya udah dengan cara saya hidup kayak gitu. Dan saya sempat kawin 2 kali, itu kan biaya. Alhamdulillah saya bisa lakukan. Bisa juga ya? Iya. Wow, oke. Bang, kasih masukan untuk teman-teman artis muda ya. Ini artis ya bang, mungkin bukan seniman banget ya, artis deh. Karena abang juga masuk ke dalam dunia artis. Kadang-kadang kan kita tuh dapat uang berapa seneng nih, langsung beli ini, nyicil mobil, beli motor, ajak liburan apa, nggak ada yang salah. Cuma ternyata kita harus mempersiapkan kalau masa-masa paceklik, masa kering itu datang. Apa yang abang mau pesankan buat ini deh anak-anak muda di bawah abang? Ya teman-teman, artinya ya bagaimana ya, kerja aja saya serius mungkin, gitu. Tingkatkan karir atau apa semaksimal mungkin. Nah kemudian rezeki yang kamu dapat, tolonglah kamu atur sedemikian rupa. Karena pasti satu saat kamu akan paceklik, kamu akan kekeringan. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Nah jadi selalu ingat bahwa besok gua paceklik nih, besok gua susah nih. Itu aja yang diingat supaya selalu waspada, selalu ada tabungan atau sisihan apalah. Saya pikir kayak gitu karena di kesenian ini berat. Ya. Hidup di kesenian itu berat. Ya. Terus apa yang kira-kira belum mampu kita gapai, nggak perlu dipaksakan. Saya pikir itu. Jadi nggak perlu. Maaf ya, silakan yang punya mobilnya banyak, punya uangnya banyak. Tapi kalau memang cukup 1, ngapain beli 2? Ya. Itu loh maksud saya.
Satu udah cukup ya, nggak perlu beli dua lah gitu. Bukan cuma karena punya duit beli lagi. Jangan kayak gitu. Artinya berpikir tadi loh. Kalau besok gua paceklik gimana? Kalau besok gua nggak punya uang gimana? Kayak gitu kurang lebihnya. Saya pikir ngerti ya maksud saya. Iya. Jadi kalau cukup satu ngapain dua? Hanya demi gengsi kadang-kadang gitu ya, Bang. Itu dia, gengsi nggak usah diturutin. Iya. Kalah kamu kalau nurutin gengsi, kamu akan disetir sama gengsi. Yes, benar. Setuju sekali, itu. setuju. Ngukur kemampuan diri ya, Bang. Saya masih bisa naik Grab. Saya masih bisa naik angkot. Saya nggak perlu beli mobil. Jadi Abang sekarang nggak punya kendaraan? Enggak. Jangankan mobil, sepeda aja saya nggak punya. Beneran. Kemarin yang ke rumah saya siapa? Ada nggak di rumah saya sepeda atau motor atau apa? Coba. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada tuh katanya. Memang nggak punya sampai hari ini. Dan ngerasa memang masih bisa naik Grab atau naik kendaraan umum kemana-mana gitu? Iya. Oke. Seperti itu. Karena saya pikir nggak apa-apa kan? Iya. Gue bisa bayar kok naik taksi. Gue bisa bayar naik Grab. Ngapain harus punya mobil? Gak kemakan gengsi lah ya, Bang. Enggak, saya sama gengsinya ampun sama saya. Iya. Gengsinya nyerah. Karena hidup kita kalau kita yang ampun kalah sama gengsi, habis pasti kita. Habis. Bang Boneng, kalau melihat teman-teman satu lifting Abang, satu angkatan gitu, yang mungkin izin Bang, maaf, secara ekonomi sekarang saat hari tua tuh mungkin lebih di atasnya Abang. Pernah ada perasaan kayak, aduh mungkin harusnya dulu waktu zaman muda lagi ngetop-ngetopnya begini-begini, atau tidak ada penyesalan sama sekali? Enggak. Tidak ada? Enggak guna lah menyesali sesuatu yang udah lampau, enggak guna. Itu bikin kita jadi, itu cari penyakit. Ya. Tuh, kebanyakan begitu sakit loh. Gitu. Kalau udah sakit, 1 hari 2 hari aja di rumah sakit udah jut tuh. Benar. Mendingan sehat aja, nggak perlu cemburu dengan teman-teman, nggak perlu. Ada nggak masa dulu waktu zaman Abang lagi jaya-jayanya, lagi ngetop-ngetopnya, ada nggak sesuatu yang mungkin Abang lihat harusnya dulu gue misalnya ngelakuin ini, atau harusnya dulu gue misalnya lebih nabung lebih banyak atau apa? Ada nggak? Iya apa ya, nggak terpikir sih, nggak tahu nanti ya. Sekarang belum terpikir gitu-gitu. Saya punya motor, saya beli motor. Saya lihat anak saya butuh, saya kasih. Beneran. Saya perlu punya apa, terus saya lihat ada yang butuh, anak saya atau adik saya atau teman lah atau tetangga, saya kasih. Beneran. Tapi jiwa sosial Abang tuh tinggi banget ya. Nggak, artinya saya nggak terlalu butuh, dia sangat membutuhkan, gitu loh misalnya. Itu pakai. Beneran, bukan karena kaya raya. Karena saya nggak mau aja ngelihat tetangga cemberut gitu atau tetangga gelisah cuma karena sesuatu yang sebenarnya saya bisa bantu. Itu tetangganya yang dibantu dikasih motornya janda enggak? Oh bukan, kirain janda montok. Enggak lah. Janda banget. Dia bisa dibeliin pacarnya kok si janda. Biarin aja yang ngapain kirain kita dibantu, ngasih. janda gemoy. Maaf ya, bener saya bukan saya nggak. Enggak, lu tuh orang kaya Bang, karena tidak semua orang punya hati mau berbagi seperti lo. Orang tuh mikirnya buat gue, milik gue. Tapi kalau gue lihat Abang tuh udah dalam posisi ya udah punya gue segini secukupnya aja, udah gue berbagi sama orang. Ya udah, karena saya sangat berpegang pada jangan kamu tertawa sebelum tetanggamu senyum. Jangan kamu makan kalau tetanggamu masih lapar. Wow. Saya pegang itu. Saya bahagia kalau melihat teman siapapun seneng gitu saya ikut bahagia. Kalau dia gelisah atau apa terus saya nggak bisa bantu, saya kadang ikut nangis, cuma ngumpet nangisnya saya. Malu dong, seniman ya. Ya, saya masuk kamar, saya tutup, saya diam tuh. Aduh si Anu, gua gitu loh, berusaha gimana gua bisa bantu gitu. Kalau banyak orang yang kaget dengan keadaannya Abang, kan viral nih Bang. Ya, rumahnya Abang sekarang keadaannya, wah lama banget gak ngeliat Bang Boneng, tiba-tiba wah begini. Padahal sebetulnya dengan hidup sendiri di kontrakan apa adanya, bahagia Bang? Saya bahagia. Dan di kontrakan saya itu tidak aneh-aneh loh, nggak ada barang-barang yang bagaimana gitu, udah harga mahal atau makanan. Nggak. Siapa yang kemarin datang ke rumah saya silakan ceritain ini. Tapi udah apa happy. Yang kamu lihat? Ada nggak yang kira-kira berharga gitu di ruang rumah itu?
di kamar atau di mana. Jangan-jangan kontrakannya sederhana tapi pas dilihat ada uang mungkin 27 M di bawah tempat tidur. Kalau saya punya uang, maaf ya, saya nggak minta uang sama siapa. Sama siapa itu, apa kru Anak kamu sini tuh? krunya ya. Kirimin gua ongkos ya, itu. Kalau Kalau saya kesini, punya uang, iya, saya iya, minta iya. ongkos loh sama kru Iya kamu. dong, kan di sini mau kerja, bagus. Nah, itu Bagus dia. Bang, kalau nggak ditilep sama mereka. Saya bilang benar. Ya alhamdulillah kemarin saya dikirimin ongkos, benar. Iya. Bahagia Bang. Bahagia saya. Artinya bahagia nggak bisa diukur dari banyaknya yang kita punya ya Bang. Yang penting saya sehat, itu sangat bahagia saya. Betul. Yang penting saya sehat, bisa datang ke sini, bisa kemana, bisa ngajar, bisa apa. Itu sudah membahagiakan saya, betul. Dan hidupnya bermanfaat guys. 74 tahun masih mau ngajar dan tidak usah dibayar beliau bilang. Dikit aja. Kok bisa 74 tahun? Mohon maaf. Boleh kamera berdiri? Bisa? Aman? Bisa. Bang berdiri Bang. Oke? Fit nih masih badan. Masih. Mau jalan kaki kemana? Coba Ayo. gerak apa gitu Bang. Ayo. Mau apa? Masih nggak ada yang sakit. Keren. Alhamdulillah. Katanya nggak boleh. Masya Allah, tabarakallah ya katanya. Amin. Artinya 74 tahun beliau masih sangat, ya masih kuat banget loh. Masih kuat, masih sehat. Walaupun abang tadi bilang harus ngukur diri ya. Bukan jadi ibaratnya, gua udah 74 tahun maksain ya. Tips untuk supaya nih panjang umur sehat nih. Saya masih kuat begadang loh. Kalau semalaman gitu. Iya. Nah, saya masih kuat jalan dari sini kemana ya? Ke stasiun Kebayoran kali itu saya masih kuat ya. Tipsnya apa Bang? Karena ini bisa panjang umur alhamdulillah dan sehat sampai hari ini. Resep saya gampang kok. Apa tuh? Saya terapi air hangat. Apa tuh Bang? Air hangat, air hangat. Cuma itu terapi saya. Jadi tiap minum air hangat terus? Setiap bangun tidur air hangat 1 gelas gede, kalau gelas kecil 2 gelas lah. Setelah itu 45 menit atau sampai 50 menit, sejam juga nggak apa-apa. Jangan makan apa-apa lagi. Oh kosong dulu perutnya. Setelah minum itu loh. Iya. Olahraga lah. Iya. Kalau saya olahraganya jalan, Jalan. masuk gang, keluar gang di kampung saya. Nanti kira-kira 40 menit atau berapa baru saya pulang. Nah baru saya makan apa yang ada tuh. Ada singkong rebus makan, ada ubi goreng makan. Seperti itu yang saya lakukan. Terus siang jam 11 atau jam 11 sampai jam 12-an gitu saya makan siang. Makan ini nggak bisa ini gitu. Apa makan bebas aja? Sampai hari ini saya makan bebas. Makan sekenyangnya, apa yang saya suka saya makan. Makan siang. Iya. Setelah itu saya nggak makan apa-apa lagi. Sampai malam? Sampai jam 5 sore atau saya makan malamnya jam 5 sampai jam 7. Oh bagus. Selebihnya jam itu saya nggak makan lagi. Iya. Nah, seperti itu. Terus mau tidur nanti, saya minum lagi tuh. Air putih hangat? Air putih hangat. Oh. Itu saya lakukan setiap hari dan sudah bertahun-tahun. Wow. Itu yang membuat kayaknya sih, selain kuasa dia ya. Iya. Hal-hal itu. Ya, dan saya doyan gorengan, tapi saya nggak makan tepungnya. Oh, Kalau pisang saya iya. kupas pisangnya aja. Kalau ubi saya buang tepungnya, ubinya aja. Kontrakan ada AC gak? Nggak. Ini woro-woro AC. Itu juga. Sama pakai kipas. Kita kebanyakan AC jujur kadang-kadang ya. Maksudnya AC it's good. Tapi kalau kebanyakan AC juga kadang-kadang tuh ibaratnya juga kan nggak baik juga untuk badan. Jadi abang tuh banyak keringetan juga ya. Ya Kena ada yang matahari. suruh Iya. pasang AC. Saya bilang enggak, kenapa? Kan ya kenapa ada kipas kok masih AC? Kan masih bisa beli kipas murahan. Gak kepanasan tuh siang-siang? Enggak. Kalau lagi panas kan katanya lagi panas-panasnya di Thailand kemana. Jakarta juga katanya panas. Enggak. Kan kipas ada 1, 2, 3 gitu. Gedein aja. Nggak masuk angin? Enggak. Emang kuat badannya. Best ya. Ya karena terapi tadi, terapi Iya, air hangat. Saya dulu banyak penyakit. Masa? Darah tinggi, vertigo. Wow. Apa, benar. Tapi melalui terapi tadi tuh, terapi air hangat yang sudah sekian tahun. Itu misalnya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, hilang darah tinggi saya. Dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun hilang vertigo saya. Gitu-gitu akhirnya saya penyakitnya hilang habis semua. Jangan-jangan darah tinggi hilang, vertigo hilang. Ya udah nggak punya bini lagi. Orang nggak ribut, nggak berantem. Dia mau ngapain makanya daripada punya Orang bini. yang kalau punya bini ngomel apa Iya. jadi vertigo. Nah itu dia. Iya kan? Kan dia nyari penyakit kan. Mendingan enggak. Daripada piara penyakit di rumah.
Bang, untuk menutup makasih ya Bang Boneng, luar biasa banget. Luar biasa banget. Kalau boleh minta sama Allah, masih pengen apa yang didapetin? Karena abang kan kayaknya nggak ngoyo ya orangnya. Nggak pengen, gue pengen ini, pengen mobil, pengen rumah, kayaknya nggak ngoyo. Tapi apa sih di umur 74 tahun pengen minta apa lagi sama Allah? Kalau boleh dijabah diberikan doanya. Oke. Kalau saya selalu berdoa, beri saya kesehatan. Terus beri kesehatan juga buat adik-adik saya, keluarga saya, anak saya, cucu-cucu saya. Beri kesehatan yang yang maksimal lah, ilmu yang baik, apa yang baik untuk mereka, untuk keluarga saya. Kalau saya cukup disehatin aja, sehat udah. Udah happy ya? Udah happy. Nggak pengen umroh atau naik haji? Pengen nggak? Saya nggak ingin, bukan nggak ingin, belum berpikir itu karena nanti saya takut nih. Takutnya kalau apa? Karena kalau gitu kan saya perlu cari uang gede. Nah untuk saya harus umroh tahun depan. Hari ini saya harus banting tulang loh. Harus ini keringat loh. Untuk mencapai tahun depan bisa umroh. Kecuali kan gitu. Tiba-tiba ada berkah gitu ya, ngasih gitu misalnya. Nah kalau itu nanti saya terlalu berpikir, malah sakit saya. Oh takutnya kalau nggak kejadian. Nah gitu ya. kan kita nggak tahu, itu kan kuasa dia. Ya insya Allah nanti kalau kipas-kipas ada umroh bersama, siapa tahu miliknya. Amin, amin. Ya, bos, Amin. ini bos. Ya Ya, Allah. siapa tahu ini amin, Pak udah amin, pas amin. banget nih. Allah kabulkan ya. Ya Allah, amin. Ya. Semoga Ya, ya. ya. Ntar kirim videonya ke bos. Insya Allah, siapa tahu kalau emang rezekinya kayak ini aja janjian dari tahun lalu ya kan. Hari ini kita ketemunya bisa Tuhan berikan kesempatan. Ya. Bang Boneng masih sehat. Insya Allah, siapa tahu nanti kipas-kipas bisa memberangkatkan ada artis-artis senior untuk umroh. Pastinya Bang Boneng akan Ya menjadi siapapun salah satu. kalau perbuatan baik kan pingin berbuat baik. Umroh itu perbuatan baik. Tetapi kan ada yang siap, sudah siap, ada yang belum. Ya. Gitu. Dan saya tidak memaksakan. Kalau emang rezeki akan terjadi, kalau enggak ya terserah Allah aja. Yang jelas kita bisa sehat dan bisa berbuat baik dengan orang lain, itu aja. Karena itu tujuan hidup. Kita boleh kaya raya tapi kita tidak bisa berbuat baik dengan orang lain. Percuma aja hidup kita. Iya. Hidup kita ini buat orang lain loh. Hidup kita bukan buat kita, hidup kita buat orang lain. Yes. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, insya Allah orang lain juga bisa membahagiakan yang lain. Kita juga akan dibahagiakan oleh orang lain. Iya. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa loh. Luar biasa loh Bang Boneng. Memang ibaratnya gak karbitan ya. Memang mateng pohon bener-bener nih ibarat buah mangga ya. Jadi kita bisa merasakan buahnya, manisnya dari kehidupan beliau naik turunnya. Bang izin ini ada sedikit donasi dari Kipas-Kipas. Saya izin ini amanah jadi akan diberikan kepada Abang. Ini ada sedikit rezeki, boleh dibuka, takutnya netizen bilang wah jangan-jangan tuh uang monopoli. Boleh dibuka dulu Bang, silakan. Ya. Makasih ya. Ya. Brokat. Kan ini saya nggak pernah mimpi. Iya. Bukan dulu Bang, dibuka dulu. Beneran ada uangnya nggak apa pernah enggak? mimpi, nggak pernah juga minta duit sama Melani, nggak pernah saya ngomong enggak, gitu. iya. Berpikir itu nggak pernah. Tapi nyatanya sekarang toh. Iya. Ya. Nah ini dari Kipas-Kipas ada 5 juta rupiah. Kipas-kipas kan. Memang itu konsepnya. Kalau udah nerima duit, Kipas-Kipas. Iya. Insya Allah bukan cuma kita Kipas-Kipas. Orang lain juga bisa ikutan Kipas-Kipas gitu ya. Abang Boneng terima kasih. Sehat selalu. Abang orang kaya. Karena hidup abang udah berbuah. Buahnya dari hidup abang bisa dinikmatin manisnya sama orang-orang di sekitar abang. Ini terima kasih banget ya. Iya. Terima kasih banget Makasih, ya. Abang. Bermanfaat mudah-mudahan. Yes. Ya. Makasih ya Bang. Sehat selalu ya, panjang umur ya Bang. Amin, amin. Terima kasih guys. Mudah-mudahan ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari kehidupan seorang Diding Boneng. Thank you guys. God bless you. Bye. Alhamdulillah. Terima kasih Kipas-Kipas. Saya sudah merasakan manfaatnya langsung dari saya. Teruslah menebar kebaikan dengan berbagi rezeki ke saudara kita yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Saya juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa aplikasi Kipas-Kipas mempunyai fitur donasi dengan bentuk tampilan video. Kalian bisa melihat langsung kondisi penerima donasi. Selain itu, kalian bisa bermitra langsung untuk dapat membuat program penggalangan donasi publik dengan cara mengikuti dan melengkapi persyaratan yang berlaku. Sekecil apapun kebaikan yang kamu berikan, dapat menyelamatkan banyak orang.
Ayo bergabung bersama Kipas-Kipas, donasi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Kipas-Kipas di Play Store dan App Store sekarang juga.